Di dunia yang semakin terhubung ini, batasan negara semakin samar. Bisnis tidak lagi terbatas pada negara asalnya. Mereka beroperasi di panggung global, berinteraksi dengan mitra, klien, dan kolega dari berbagai latar belakang budaya. Dalam lanskap bisnis global ini, komunikasi yang efektif sangatlah penting, dan bahasa Inggris telah muncul sebagai bahasa pengantar yang tidak terbantahkan. Adopsi bahasa Inggris yang luas berasal dari statusnya sebagai bahasa resmi di berbagai negara dan kepentingannya dalam perdagangan internasional, keuangan, dan teknologi. Bahasa global ini memfasilitasi komunikasi dan pemahaman yang lancar di antara individu-individu yang mungkin tidak memiliki bahasa ibu yang sama. Baik itu menegosiasikan kesepakatan, menghadiri konferensi, atau sekadar bertukar email, bahasa Inggris berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan bisnis dan profesional di seluruh dunia. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Inggris bukan lagi sebuah kemewahan, tetapi kebutuhan bagi bisnis dan profesional yang ingin berkembang di pasar global. Ini adalah kunci yang membuka pintu menuju peluang, kemitraan, dan pertumbuhan baru. Seiring dengan berkembangnya jangkauan bisnis melampaui batas negara, permintaan akan kemahiran bahasa Inggris terus melonjak, menjadikannya aset yang tak ternilai bagi siapapun yang ingin sukses di dunia yang saling terhubung saat ini. Bahasa Inggris memainkan peran penting dalam berbagai bentuk komunikasi bisnis. Bertindak sebagai benang merah yang menghubungkan berbagai saluran dan interaksi. Dalam negosiasi internasional, misalnya, bahasa Inggris seringkali berfungsi sebagai landasan bersama bagi pihak-pihak yang berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda. Ini memungkinkan mereka untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, mengeksplorasi potensi kompromi, dan pada akhirnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di luar negosiasi, bahasa Inggris sangat diperlukan dalam rapat bisnis dan presentasi. Ini memungkinkan peserta dari berbagai negara untuk secara aktif terlibat dalam diskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi secara efektif. Pemahaman bersama tentang bahasa memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama, meminimalkan risiko salah tafsir atau kesalahpahaman yang dapat menggagalkan percakapan penting. Lebih lanjut, bahasa Inggris adalah bahasa konferensi internasional dan pameran dagang. Tempat bisnis dari seluruh dunia berkumpul untuk memamerkan produk, layanan, dan inovasi mereka. Kemahiran dalam bahasa Inggris memungkinkan peserta untuk berjejaring dengan calon klien, mitra, dan investor, memperluas cakrawala bisnis mereka, dan menjalin koneksi yang berharga. Dalam dunia bisnis yang semakin mengglobal, bahasa Inggris memberdayakan perusahaan dan profesional untuk berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan, dan menavigasi kompleksitas interaksi lintas budaya dengan percaya diri. Meskipun kelancaran dalam bahasa Inggris itu penting, sama pentingnya untuk berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri dalam lingkungan bisnis. Komunikasi yang jelas memastikan bahwa pesan Anda diterima sebagaimana dimaksud, tanpa meninggalkan ruang untuk ambiguitas atau salah tafsir. Ketika Anda mengartikulasikan pikiran dan ide Anda secara ringkas dan langsung, Anda memproyeksikan citra profesionalisme dan kompetensi. Kepercayaan diri dalam gaya komunikasi Anda juga penting, karena ini menginspirasi kepercayaan dan kredibilitas di antara kolega, klien, dan atasan Anda. Ketika Anda berbicara dengan keyakinan, Anda menunjukkan pemahaman yang kuat tentang materi pelajaran Anda dan keyakinan pada nilai kontribusi Anda. Kepercayaan diri ini dapat secara signifikan memengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda dan ide-ide Anda. Untuk meningkatkan kejelasan dalam komunikasi Anda, perhatikan struktur kalimat Anda, pilihan kata, dan keseluruhan organisasi pesan. Hindari menggunakan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dipahami audiens Anda, dan perhatikan perbedaan budaya dalam gaya komunikasi. Membangun kepercayaan diri di sisi lain membutuhkan latihan dan persiapan. Luangkan waktu untuk melatih presentasi atau promosi Anda. Cari umpan balik dari kolega terpercaya, dan fokuslah pada bahasa tubuh dan nada suara Anda. Dengan menguasai seni komunikasi yang jelas dan percaya diri, Anda dapat memantapkan diri sebagai figur yang dihormati dan berpengaruh dalam lingkungan bisnis apapun. Bagian 4, memahami perbedaan. Bahasa Inggris formal versus informal. Menguasai penggunaan bahasa Inggris formal dan informal yang tepat sangat penting untuk menavigasi kompleksitas komunikasi bisnis. Meskipun kedua gaya memiliki tempatnya masing-masing,
Memahami kapan harus menggunakan masing-masing gaya sangat penting untuk menyampaikan nada dan tingkat profesionalisme yang tepat. Bahasa Inggris formal umumnya disediakan untuk komunikasi tertulis, seperti surat bisnis, email, dan laporan. Hal ini ditandai dengan penggunaan struktur kalimat yang kompleks, kosakata yang canggih, dan nada yang lebih objektif. Bahasa Inggris informal di sisi lain lebih umum digunakan dalam interaksi lisan, seperti percakapan santai dengan kolega, panggilan telepon, atau rapat informal. Ini menggunakan struktur kalimat yang lebih sederhana, kontraksi, dan nada yang lebih komunikatif. Memilih tingkat formalitas yang tepat bergantung pada konteks komunikasi, hubungan Anda dengan penerima, dan pesan yang ingin Anda sampaikan. Misalnya, ketika berbicara dengan klien untuk pertama kalinya, atau menulis proposal formal, yang terbaik adalah memilih sisi formalitas untuk memproyeksikan profesionalisme dan rasa hormat. Namun, ketika bertukar email dengan kolega dekat atau berpartisipasi dalam sesi curah pendapat, nada yang lebih informal mungkin sesuai untuk menumbuhkan rasa persahabatan dan mendorong komunikasi terbuka. Dengan memahami nuansa bahasa Inggris formal dan informal, Anda dapat menyesuaikan gaya komunikasi Anda agar sesuai dengan situasi yang berbeda, memastikan bahwa pesan Anda diterima dengan baik dan profesionalisme Anda tetap utuh. Bagian 5, kepekaan budaya, aspek kunci komunikasi global. Di dunia yang saling terhubung saat ini, bisnis semakin terlibat dalam komunikasi lintas budaya. Meskipun bahasa Inggris mungkin merupakan bahasa yang umum, penting untuk diingat bahwa perbedaan budaya dapat secara signifikan memengaruhi bagaimana pesan ditafsirkan dan diterima. Apa yang mungkin dianggap sopan atau pantas dalam satu budaya dapat dianggap kasar atau tidak sopan di budaya lain. Misalnya, kontak mata langsung umumnya dipandang sebagai tanda rasa hormat dan perhatian dalam budaya Barat. Namun, dalam beberapa budaya Asia, kontak mata yang terlalu lama dapat diartikan sebagai konfrontatif atau agresif. Demikian pula, humor, yang sering digunakan untuk mencairkan suasana dalam lingkungan sosial dan bisnis, dapat dengan mudah disalahartikan di berbagai budaya. Apa yang menurut satu orang lucu, orang lain mungkin menganggapnya menyinggung atau tidak pantas. Untuk menghindari kesalahpahaman dan mendorong komunikasi lintas budaya yang positif, penting untuk memperhatikan perbedaan-perbedaan ini dan menyesuaikan gaya komunikasi Anda. Ini termasuk menyadari norma komunikasi yang berbeda, seperti bentuk panggilan yang disukai, tingkat formalitas yang sesuai, dan isyarat nonverbal. Dengan menunjukkan kepekaan budaya, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan kolega, klien, dan mitra internasional, menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat. Ingat, komunikasi lintas budaya yang efektif melampaui kemahiran bahasa. Ini membutuhkan empati, pengertian untuk belajar dan menghargai perbedaan budaya. Bagian 6, membuka peluang global, bahasa Inggris dan daya saing profesional. Dalam pasar kerja yang semakin mengglobal, kemahiran dalam bahasa Inggris telah menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Ini membuka dunia peluang bagi para profesional yang ingin memajukan karir mereka dan memperluas wawasan mereka melampaui batas negara. Perusahaan multinasional dan organisasi dengan kehadiran global sering memprioritaskan kandidat yang memiliki kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang kuat. Ini karena komunikasi yang efektif sangat penting dalam operasi bisnis internasional, dan bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa umum untuk kolaborasi, negosiasi, dan berbagi pengetahuan. Para profesional yang dapat berkomunikasi dengan lancar dan percaya diri dalam bahasa Inggris lebih siap untuk unggul dalam lingkungan ini, menyumbangkan keahlian dan perspektif mereka kepada tim global. Lebih lanjut, kemahiran bahasa Inggris menyediakan akses ke banyak sumber daya, termasuk publikasi industri, makalah penelitian, dan kursus online. Hal ini memungkinkan para profesional untuk tetap mengikuti tren, inovasi, dan praktik terbaik terbaru di bidangnya masing-masing, meningkatkan basis pengetahuan dan pengembangan profesional mereka. Sebagai kesimpulan, kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Inggris bukan lagi pilihan, tetapi penting bagi para profesional yang ingin berkembang di pasar kerja global saat ini. Ini adalah paspor ke dunia peluang, memungkinkan individu untuk terhubung dengan jaringan profesional global, mengakses sumber daya yang berharga, dan memajukan karir mereka di panggung internasional. Dengan berinvestasi dalam keterampilan bahasa Inggris,
para profesional dapat membuka potensi penuh mereka dan memposisikan diri untuk sukses di pasar global.